Seorang tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan peringatan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait rencana keterlibatan dalam sebuah lembaga internasional yang disebut sebagai Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dalam pernyataannya, Anwar Abbas menilai lembaga Dewan Perdamaian yang disebut dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi menjadi strategi politik yang menguntungkan pihak Israel dan Amerika Serikat. Ia menyebut, Indonesia perlu berhati-hati sebelum mengambil keputusan untuk bergabung. Menurut Abbas, sebelum Indonesia terlibat, harus ada kepastian bahwa Israel benar-benar akan menyerahkan wilayah Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Namun ia menilai, berdasarkan perkembangan situasi gencatan senjata yang terjadi pada Oktober 2025, peluang tersebut justru terlihat semakin jauh. Anwar Abbas juga menyoroti penggunaan alasan keamanan yang menurutnya kerap dijadikan dasar untuk mempertahankan pendudukan wilayah Palestina, termasuk Gaza. Ia menduga dalih ancaman keamanan dari perlawanan rakyat Palestina bisa dijadikan alasan untuk menunda penyerahan wilayah. Lebih jauh, Abbas menyatakan keyakinannya bahwa Israel tidak akan dengan mudah menyerahkan kembali wilayah yang telah diduduki. Ia mengaitkan hal itu dengan gagasan lama mengenai perluasan wilayah Israel yang kerap disebut dalam diskursus politik kawasan. Karena itu, Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara untuk mempertimbangkan secara matang rencana bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut. Selain aspek politik, ia juga menyoroti beban anggaran. Dalam pernyataannya, disebutkan Indonesia diwajibkan membayar sekitar 16,7 triliun rupiah untuk bergabung dengan lembaga tersebut. Abbas menilai angka itu dapat memberatkan kondisi fiskal negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara prinsip, Indonesia tidak keliru jika ingin membantu rakyat Gaza atas dasar solidaritas kemanusiaan. Namun bantuan, menurutnya, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan tidak dipaksakan. Abbas juga mempertanyakan keadilan dalam skema pendanaan rekonstruksi Gaza. Ia berpendapat pihak yang seharusnya bertanggung jawab utama atas pembangunan kembali wilayah tersebut adalah pihak yang dinilai berperan dalam kehancuran yang terjadi, yakni Israel dan Amerika Serikat. Di sisi lain, ia juga menyuarakan keraguan terkait jaminan politik dari program rekonstruksi tersebut, termasuk apakah upaya pembangunan kembali Gaza akan benar-benar diikuti dengan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Pernyataan ini menambah dinamika diskusi publik di Indonesia terkait sikap politik luar negeri, solidaritas kemanusiaan, serta pertimbangan ekonomi nasional dalam isu konflik Timur Tengah.